Rama kaki padha dipun eling ing pitutur ingang sira uga satriya arane kudu anteng jatmika ing budi ruruh sarta wasis samubarang tanduk. Malam 1 Suro, tepat jam 12 tengah malam. Di foto ini Anda bisa melihat suasananya gelap, tidak ada yang bisa dilihat. Kami di sini datang secara perlahan melihat beberapa orang sedang khusyuk berdoa. Apakah kehadiran kami sebagai jawaban? Ataukah Pak Min, warga desa yang saya temui sedang sangat khusyuk berdoa sebagai jawaban? Atau ini sebuah harapan bagi kami? Tetapi lebih penting dari itu, kehadiran kami, saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati di sini, merupakan sebuah jawaban juga. Khususnya kita di sini telah menjadi saksi sebuah perjanjian yang terjadi 260 tahun lalu. Dalam situasi Indonesia setelah reformasi ini, sepatutnya lah keterbukaan dan kebebasan untuk berekspresi dan mengemukakan pendapat menjadi salah satu hak dasar warga negara. Perbedaan bukan disikapi dengan kekerasan, namun didiskusikan dengan kepala dingin demi prioritas rakyat, bukan hanya sekelompok kecil pihak yang diuntungkan. Marilah kita mulai keterbukaan di sini, di tempat ketika kemerdekaan Jawa dicoba dengan susah payah ditegakkan melalui sebuah perundingan yang sangat panjang, menegangkan dan alot. Apa maksud kedatangan kami ke sini? Kami sebagai bangsa yang ingin bertanya pada sejarahnya, sejarah bangsanya sendiri. Dalam memperingati 260 tahun perjanjian Giyanti, kami berharap dapat mempelajari lebih jauh dan menyeluruh tentang apa sebenarnya isi dari perjanjian tersebut dan bagaimana kita menyikapinya. Lebih jauh lagi, kami ingin mengajak Anda semua membayangkan Jawa yang tidak pernah tercabik. Tercabik secara sosial politik, bukan hanya terhadap teritorialnya, tapi juga tubuh-tubuhnya. Ini adalah lukisan Raden Saleh, leluhur saya. Rakyat Jawa yang terbiasa hidup menjinakkan gempa bumi, menaklukkan gunung-gunung berapi, yang biasa hidup di tanah-tanah subur, yang selalu memberikan kebaikan, menumbuhkan buah-buah yang baik, yang hidup karena ketahanan dan keberdayaannya yang luar biasa terhadap alam, menjadikan kelompok disabilitas bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat. Rakyat adalah rakyat yang merdeka, rakyat yang berdaulat. Namun, di manakah rakyat Jawa kini berada? Selain di depan televisinya. Jawa 260 tahun lalu berada dalam situasi yang penuh intrik kekuasaan dan konflik, baik di luar maupun di dalam. Situasi tersebut semakin melemahkan Keraton Mataram. Sementara VOC, sebuah perusahaan multinasional company pertama yang didirikan di Belanda, Amsterdam, di akhir masa kebangkrutannya telah memberikan pukulan telak terhadap Jawa yang getarannya
masih dapat kita rasakan hingga saat ini. Perjanjian Giyanti memang secara positif telah meredam konflik dan selanjutnya mempengaruhi tradisi berpikir dan reformasi kebudayaan di Jawa sehingga menghasilkan karya seni yang luhur dan agung. Perjanjian Giyanti juga menandai awal penting bagi persentuhan masyarakat pribumi dan kolonial dengan melahirkan wajah Jawa yang baru, Kasunanan Surakarta, Mangkunegara, Kesultanan Yogyakarta, dan wilayah otonom Pakualaman. Setiap raja-raja yang menerima perjanjian tersebut bukan tanpa dasar, tetapi ada kepentingan VOC yang sangat besar di baliknya. VOC yang begitu kuat hingga begitu menentukan siapa berkuasa dan siapa yang akan menjalankan bisnis dengan kepentingan dirinya. Saat Pulau Jawa diserahkan kepada Inggris di awal abad 18, ketegangan demi ketegangan pun muncul. Krisis yang berkepanjangan terus terjadi ketika Jawa kembali diserahkan kepada Belanda. Hingga meledaklah perang paling mahal dan perang paling berat di Jawa. 8.000 serdadu Eropa menjadi korban, 7.000 pribumi menjadi korban, total 200.000 orang meninggal dunia. Penduduk Jogja hilang setengahnya akibat korban dari perang Jawa ini. Perang tersebut dipimpin oleh seorang yang terpilih, yang rela menolak takhta raja, membuang kemewahan hidup di istana, lalu memilih bergerilya, hidup di gua-gua dan di hutan Jawa. Seorang pangeran yang membawa panji, Heru Cokro. Perlawanan di Ponorogo ini adalah soal ketidakpatuhan terhadap Raja Boneka, terhadap kapital. Tetapi di sisi lain, itu sebuah kepatuhan seorang hamba terhadap kekuatan ramalan. Dan kini menjadi sangat ironis, nama agung yang bermakna Dipo, artinya penerang, Negoro, artinya negara, penerang negara, kini berakhir menjadi nama kodam daerah militer yang justru banyak melakukan kekerasan, bukan hanya di Orde Baru, tetapi juga di Papua Barat. Tentu ceritanya akan lain apabila yang dikirim ke sana bukanlah satuan militer, tetapi seniman dan budayawan. Saya harus mengakui bahwa berbicara soal perjanjian Giyanti, mau tidak mau kita tidak akan lepas dari pembicaraan politik. Karena perjanjian Giyanti adalah proses rekonsiliasi konflik yang panjang. Kecuali sementara kita bicara seni, yang hari ini terjebak di dalam ideologi jual beli. Padahal seni adalah nilai-nilai murni seperti keilahian, yang berdiri tanpa agenda tersembunyi, yang berbicara karena ada persoalan rasa. Karena rasa adalah nilai universal dalam hakikat kita sebagai manusia. Seniman hari ini memiliki gairah lebih besar untuk memamerkan dirinya, bukan lagi karya seninya. Mendorong mental materialistis dan gaya hidup selebriti. Sepertinya semakin menjauhkan dengan tema-tema yang mereka angkat dalam karya-karyanya. Patuh kepada tuntutan sosial, patuh kepada pencitraan, menyerah pasrah kepada pasar, dan yang paling sulit, tidak menyerah kepada kuasa funding. Saya sulit menentukan kata yang lebih tepat daripada hipokrit. Di sisi lain, perjanjian Giyanti semakin memperkokoh feodalisme di Jawa. Walaupun tahu bahwa salah satu tujuan revolusi kemerdekaan Indonesia adalah juga untuk membebaskan manusia Indonesia dari feodalisme. Jiwa Jawa yang halus, sensitif, namun sulit ditebak, sangat mudah dimasuki berbagai ideologi. Ideologi datang silih berganti, secepat dengan mudah kita melupakan BlackBerry. Namun, ideologi yang mendobrak dan menggebrak, seperti layaknya mitologi Ramayana ketika terbangunnya ribuan kera oleh semerbak bunga misterius. Bunga Sakti, Wijaya Kusuma. Sama misteriusnya dengan ideologi awal sang pemberontak dalam menggelorakan semangat nasionalisme dengan mendirikan Indische Partij. Partai politik pertama yang beraliran nasionalisme Indonesia didirikan di Belanda. Sebagai seorang anak raja, ia memilih meninggalkan kehidupan dalam lingkungan istana sebagai langkah awal untuk membangun pemikiran, konsepsi, keteladanan, dan sikap merdeka. Modal dasar kemerdekaan adalah ilmu pengetahuan. Pertanyaan saya, masihkah kita merdeka dalam memperoleh pendidikan yang layak saat ini? Atau adakah di tempat ini yang mencium bunga Kusuma Wijaya?
Kegelisahan monarki mencapai puncaknya ketika perang kemerdekaan saat dihadapkan kepada pilihan seperti Pandawa Dadu, Hamengkubuwono IX berjudi untuk memilih bergabung dan mendukung Indonesia yang saat itu baru terlahir sebatas konsep yang diketik di atas selembar kertas. Dalam pidato pelantikan Wakil Presiden, Sri Sultan Hamengkubuwono IX bercita-cita menegakkan keadilan sosial dengan ketentuan negara hukum, kekuasaan tunduk kepada rakyat, hukum dan keadilan, golongan lemah dilindungi hukum, dan kita tahu ia pun terkenal dengan sabdanya, tahta untuk rakyat. Tiga tokoh, tiga simbol dari zaman yang berbeda menyuarakan ketertindasan, perlawanan terhadap monopoli dan kesewenang-wenangan dengan tindakan ketidakpatuhannya. Sepertinya nafsu kekuasaan ingin terus menciptakan sejarahnya sendiri. Walau ideologi tiga tokoh itu kini sayup-sayup terdengar, namun tetap melaju seperti barisan tak bergenderang berpalu. Aku harap tuan-tuan hidup kembali dan bara kagum menjadi api. Kerajaan-kerajaan Mataram kini terbelah karena satu kaki berdiri di monarki dan satu lainnya di demokrasi. Dipaksa berlari tanpa bisa dikontrol. Saya merasa konsep kekuasaan Jawa sesungguhnya tak harus selalu vertikal. Lihat Semar di balik ketidaksempurnaannya. Fisiknya berkulit hitam, laki-laki tapi berpayudara. Tertawa sekaligus menangis. Namun dia memiliki kesempurnaan jiwa. Semar seorang dewa, raja, rakyat, punakawan, sekaligus satria yang tidak pernah terkalahkan. Ini adalah sebuah konsep kekuasaan yang melingkar. Namun saya tercekat ketika Semar akhirnya terkapar saat harganya ditawar dan masuk ke dalam sebuah shopping bag sebagai merek baju batik. Oh Pulau Jawa yang indah dan malang. Bentuk perjanjian Giyanti yang penuh konflik sebetulnya memiliki cover yang sangat ironis, yaitu lambang hati. Bisakah kita kembali ke lambang hati, tidak ke dalam lambang konflik? Janji-janji tersebut, persetujuan tersebut, persekongkolan tersebut tertuang dalam 25 lembar kertas. Tentu saja setelah 260 tahun, kertas tersebut menjadi sangat usang. Dalam waktu kurang dari sebulan, kami berhasil menemukan dokumen perjanjian itu. Namun, kesulitan untuk membacanya. Tintanya melabur, seperti dampaknya yang juga terlabur dalam pikiran dan tubuh rakyatnya. Perjanjian Giyanti, apa yang terjadi kini, kekacauan dan keserakahan yang terjadi, di dalam juga di luar keraton, manusia yang tidak pernah puas menguasai bumi. Kekuasaan sepertinya sudah tidak perlu lagi didirikan atas penaklukan, melainkan persentuhan dan perlintasan atas berbagai tatanan, seperti Merapi yang mengawasi bumi, seperti apa yang sudah dilakukan oleh Diponegoro, Ki Hajar Dewantoro, dan yang memberikan tahtanya untuk rakyat, Sultan Hamengkubuwono IX. Mengamati apa yang terjadi di Jawa sekarang, sepatutnya kedaulatan dikembalikan asalnya kepada rakyat, sehingga terpulihkan, merdeka, dan lestari. Lahir dari rahim Giyanti di pagi hari, diakhiri di Giyanti di malam hari. Perjanjian tidak harus membelenggu Jawa selamanya. Untuk itu, malam ini kita berada di sini, di sebuah tempat yang sangat tidak ternilai harganya. Tempat yang sangat penting, karena pertama kalinya secara paradoksal kekuatan Barat diterima sekaligus ditolak oleh bangsa Timur. Apa yang ada di sini tetaplah harus dijaga untuk dimaknai agar kita bisa melihat seperti apa Jawa pada tahun 2275. Pada saat itu tentu semua kita telah tiada. Namun saya ingin mengajak kita semua untuk memberi tanda. Memang sejarah tidak bisa diubah dan tidak dapat direproduksi. Tapi saat ini kita akan memulihkan sejarah, memulihkan Jawa yang terluka. Terima kasih. Ya, selamat malam. Assalamualaikum.
ketika 260 tahun yang lalu banyak orang yang bertanya-tanya dan mungkin sangat sedikit anak muda yang dianggap agak gila mungkin kayak saya. Jadi saya lahir dari Keraton Yogyakarta, tapi saya tinggal di Sragen. Kemudian saya kuliah di Universitas Indonesia, tapi S2 saya di Solo. Kemudian selama kurang lebih dari lahir sampai sekarang riset saya masih tentang Giyanti. Di situ saya menemukan sebenarnya kekuasaan yang seperti apa dan Giyanti yang mana. Ketika mendengar Giyanti mungkin rekan-rekan akan bertanya, apakah Giyanti itu di sini atau Giyanti di Klaten? Makanya malam ini saya berbagi untuk apa yang telah saya pelajari sekitar 10 tahun yang lalu. Dan saya membaca sekitar 800 naskah berbahasa Jawa, beraksara Jawa. Nah, ini Tembang Dandang Gula dari Babad Giyanti. Di seluruh Jawa, di Indonesia, di Belanda, ada sekitar naskah Giyanti itu 12 sampai 15 yang lengkap terbitan Balai Pustaka, saya ambil. Jadi ketika di manakah Giyanti, maka saya pastikan ada di tempat ini. Karena di sebelah itu ada Kali Samin dan dulu ada kali namanya Botowuluh. Gitu ya, di peta-peta lama. Kemudian di sini ini adalah peta Giyanti. Peta lama. Dan namanya masih mungkin sayup-sayup terdengar ya. Sukowati itu, sekarang Sragen. Laroh, Keduang itu Wonogiri sekarang gitu. Pajang, Mataram. Ini juga peta Giyanti. Nah, ketika kita belajar Giyanti, maka kita akan kembali ke belakang bahwa kekuasaan Mataram sangat luas pada waktu itu. Mataram, Jawa tidak bisa menguasai hanya satu daerah di Pakuan dan Banten, tapi seluruhnya adalah milik kekuatan Mataram. Tetapi kekuasaan yang dipegang terus-menerus dan tidak diimbangi dengan spirit yang kuat, berkilah berkurang dan sampai saat ini. Sebenarnya peperangan Jawa sudah berlarut-larut ya. Giyanti ini pada posisi pertengahan. Setelah Giyanti masih ada peperangan lagi. Jadi munculnya Mataram pasca Sultan Agung, kemudian pemberontakan Trunojoyo, perebutan sampai hancurnya Keraton Kartosuro, kemudian pindah di Surakarta. Di situ Solo hutang besar kepada Belanda dan akhirnya pajak-pajak harus masuk ke Belanda dulu. Pengangkatan bupati, pengangkatan patih harus ke Belanda dulu. Dan ini yang membuat orang-orang marah. Di Batavia seperti di Jogja sekarang, orang Tionghoa sulit mendapatkan tempat. Di Jogja tanah tidak bisa dibeli oleh orang Tionghoa, sama seperti di Jakarta pada waktu itu. Kemudian ada pemberontakan dari orang-orang etnis Tionghoa yang tidak merasa diayomi oleh penguasanya. Kemudian lahirlah Geger Pecinan yang dikomando oleh Raden Mas Garendi, Mas Said. Nah, ini adalah Keraton Kartosuro. Mungkin posisinya sudah seperti ini sekarang, makin tidak terawat dan mungkin banyak yang lupa juga. Kemudian pembangunan Keraton Surakarta yang ada sekarang. Nah, ini Keraton Surakarta. Setelah itu pergolakan semakin banyak ketika Raden Mas Said yang tidak suka pada Belanda dan dia menyerang pos-pos Belanda. VOC menjanjikan pada Pangeran Mangkubumi untuk menangkap Mas Said dan diberi hadiah di Sukowati. Tapi ketika berhasil ditangkap, VOC dan Patih Pringgoloyo ingkar, tidak memberikan tanah itu. Kemudian lahirlah Perang Mangkubumen. Ini adalah perang selama 5 tahun yang menghabiskan banyak dana dan akhirnya memicu VOC untuk bangkrut dan dibubarkan. Secara singkat, seperti inilah awal dari sisilah dari 4 kerajaan Mataram yang ada. Semua berasal dari Sunan Amangkurat IV, kemudian Pakubuwono II dan meneruskan generasi Keraton Surakarta. Mangkubumi menurunkan generasi Pakualaman dan Kasultanan. Raden Mas Said
menurunkan generasi di Projo Mangkunegaran sampai sekarang. Nah, yang saya lingkari ini adalah orang-orang yang terlibat dalam peperangan Giyanti selama 5 tahun. Bahkan Paku Buwono II meninggal di tengah-tengah perjalanan itu, digantikan anak yang sangat muda, 16 tahun, jadi raja. Dan itu memicu konflik yang semakin panjang. Kemudian lahirlah perjanjian Giyanti. Di tempat ini ada rombongan orang dan juga orang-orang Belanda, pasukan Belanda di tempat ini, kemudian mendirikan kem-kem dan menandatangani perjanjian itu di sini. Ini adalah terjemahan dari teks yang tadi. Ada 9 pasal, 24 lembar, dan pendukungnya ada 800 lembar cerita tentang perjanjian Giyanti beraksara Jawa dan berbahasa Jawa klasik. Tidak diajarkan di sekolah sekarang. Itu ironisnya. Dan orang Belanda sangat tahu. Dan kita tidak tahu apa-apa. Kemudian ini bagian akhir dari surat Giyanti. Ini sampel, bukan darah. Ya. Saya meluruskan. Tanda tangan orang-orang Belanda sebelah kanan dan sebelah kiri tanda tangan Pangarso di Kasunanan Surakarta. Perjanjian ini berdua bahasa, 2 aksara, 1 aksara Latin, 1 aksara aksara Jawa, berbahasa Jawa dan berbahasa Belanda. Kemudian setelah lahir Giyanti, maka lahirlah Keraton Yogyakarta sampai sekarang yang menjadi daerah istimewa Yogyakarta. Inilah yang bisa saya kumpulkan. Tidak semua tokoh di Giyanti bisa saya cari, tapi ini yang bisa saya dapatkan. Baron van Hinnehoff, Paku Buwono II, Hamengkubuwono I, Kanjeng Gusti Pangeran Arya Adipati Mangkunegara, dan Paku Buwono III. Ini yang menandatangani Giyanti. Setelah Giyanti masih terdapat banyak pergulatan di Jawa. 17 Maret 1757, Mas Said menggelorkan peperangan yang luar biasa dan akhirnya dibentuklah Puro Mangkunegaran yang masih sampai sekarang. Kemudian ini Jawa dipecah, yang awal tadi tidak hanya Banten dan Pakuan, sekarang pesisir disewa Belanda, semua dipecah-pecah. Jadi yang bagian agak abu-abu ini wilayah Keraton Surakarta, kemudian yang sangat legam ini Mangkunegaran, dan yang putih daerah Yogyakarta. Kemudian di tanggal yang sama, di tahun yang berbeda, 17 Maret 1813, Raffles mengangkat Pangeran Notokusumo menjadi Adipati Pakualam pertama sampai sekarang, dan generasi penerusnya sekarang menjadi wakil gubernur daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian Jogja dipecah lagi. Lahirlah wilayah baru, Pakualaman yang kuning. Setelah itu, generasi Mangkubumi masih meneruskan perjuangannya untuk melawan Belanda. Lahirlah Perang Diponegoro. Tanam paksa juga berlaku di sana sini. Bahkan sampai sekarang, sebenarnya kita tanam paksa atau bukan? Reformasi agraria 1870, seluruh pesisir diambil oleh kolonial. Jadi kita tidak punya pesisir. Madura dan bagian barat diambil kolonial. 1908, Budi Utomo, para bangsawan-bangsawan yang mau keluar dari traktat kebangsawannya, dia membangun kebangkitan nasional. Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara membentuk sekolah pertama yang menentang kolonialisme, yang kita cuma diajari baca tulis hitung. Beliau membuat sekolah bernama Taman Siswa dan berkembang di seluruh dunia pasca kemerdekaan. Ini adalah masuk dalam Sultan Hamengkubuwono X yang sekarang. Ini Pakualam 9. Kemudian ini Paku Buwono ke-13. Ini Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Mangkunegara ke-9. Tapi yang terjadi sekarang adalah Kesultanan Pakualaman setelah menjadi daerah istimewa banyak pergulatan. Setelah ada undang-undang keistimewaan itu menjadi tameng. Tanah-tanah ditarik lagi ke kerajaan. Kemudian konflik internal keraton, di mana anak perempuan dari Hamengkubuwono tidak ada yang laki-laki. Di Pakualam sendiri, kakak adik juga berebut tahta karena kekuasaan. Konflik etnis, orang Tionghoa tidak punya
hak atas Yogyakarta, orang timur sulit cari kos-kosan ketika kuliah di Jogja. Kasunanan, Pakubono 13 terjerat kasus sana sini. Mangkunegoro sekarang banyak kasus tentang tanah-tanahnya yang diambil orang. Enklave di Colomadu, kekuasaan wilayah Karanganyar yang notabene adalah kekuasaan Mangkunegaran, juga menimbulkan konflik tersendiri bagi warga Colomadu. Konflik internal kerajaan. Lalu kalau kita kembali lagi ke pasal kedua, yang kesepakatan Giyanti badhe tansah ngawontenaken pakaryan becik antaraning Ketiang saandhapen kompeni kelawan Ketiang Kasultanan akan menyelenggarakan kegiatan yang baik, pekerjaan yang baik di bawah pemerintah dan di antara pemerintah yang tingkatnya lebih kecil. Sekarang yang terjadi ini yang kita refleksikan. Ya, Bapak Ibu bisa lihat di tempat ini, inilah kaca benggala. Tempat ini adalah patok dan cermin untuk kita mengenang kembali merajut Jawa 260 tahun yang lalu, memandang Jawa ke depan 260 tahun ke depan. Masih hendak kita Jowo, jadi orang Jowo yang benar-benar Jowo. Untuk mengenang itu, saya akan membacakan kembali Giyanti. Perjanjian Giyanti. Pasal 1. Pangeran Mangkubumi diangkat sebagai Sultan Hamengkubuwono, Senopati ing Alogo Ngabdurrahman, Sayyidin Panotogomo Khalifatullah di atas separuh kerajaan Mataram, yang diberikan kepada dia dengan hak turun-temurun pada warisnya. Dalam hal ini, Pangeran Adipati Anom Bendoro Raden Mas Sundur. Pasal 2. Akan senantiasa diusahakan adanya kerjasama antara rakyat yang berada di bawah kekuasaan kompeni dan rakyat kesultanan. Pasal 3. Sebelum Bupati Dalem dan para bupati melaksanakan tugasnya masing-masing, mereka harus melakukan sumpah setia kepada kompeni di tangan gubernur. Intinya, seorang patih dari dua kerajaan harus dikonsultasikan dengan Belanda sebelum kemudian Belanda menyetujuinya. Pasal keempat. Sri Sultan tidak akan mengangkat atau memberhentikan Perpatih Dalem dan Bupati sebelum mendapatkan persetujuan dari kompeni. Pokok-pokok pemikiran itu, Sultan tidak memiliki kuasa penuh terhadap berhenti atau berlanjutnya seorang patih karena segala keputusan ada di tangan Dewan Hindia Belanda. Pasal 5. Sri Sultan akan mengampuni bupati yang selama dalam peperangan memihak kompeni. Pasal ke-6. Sri Sultan tidak akan menuntut haknya atas Pulau Madura dan tanah-tanah pesisiran yang akan diserahkan oleh Sunan Pakubono II kepada kompeni. Dalam kontraknya pada tanggal 18 Mei 1746, sebaliknya kompeni akan memberi ganti rugi pada Sri Sultan 10 ril tiap tahunnya. Pasal 7. Sri Sultan akan memberi bantuan kepada Sri Sunan Pakubono III sewaktu-waktu diperlukan. Pasal 8. Sri Sultan akan berjanji menjual kepada kompeni bahan-bahan makanan dengan harga tertentu. Pasal 9. Sultan akan berjanji mentaati segala macam perjanjian yang pernah dilakukan antara Raja-Raja Mataram terdahulu dengan kompeni, khususnya perjanjian-perjanjian tahun 1705, tahun 1733, 1743, 1746, 1749. Ditandatangani di Giyanti pada tanggal 13 Februari 1755 oleh Kanjeng Sunan Pakubono Senopati ing Alogo Ngabdurrahman Sayyidin Panotogomo, Pangeran Adipati Anem Amangkunegoro Mataram, Pangeran Adipati Danurejo, Pangeran Adipati Kusumo, Pangeran Aryo Pakuningrat, Tumenggung Pawirodirjo, Nicholas Harting, Franz
Osenberg, Gigi Steinmulder, Kapiten Donker, dan W. Vonken. Demikianlah Giyanti. Het verdrag van Giyanti. Artikel 1. Prins Mangkubumi zal worden gekroond als sultan Hamengkubuwono Senopati Ingalaga Nabdurrahman Sayyidin Kantonogomo Kalitakullah en regeren over de helft van het Mataramse Rijk. Ter zijner tijd over te dragen aan zijn erfgenaam Prins Adipati Anand Ntendoro Raden Mas Sundoro. Artikel 2. De samenwerking en vriendschap tussen de onderdanen van de Nederlandse Oost-Indische Compagnie en de volkeren van het sultanaat blijft in stand. Artikel 3. Voorafgaand aan het tekenen door de rijksbestuurder en de regenten zal de eed van trouw aan de compagnie worden afgelegd bij de gouverneur. Voorstellen voor het aanstellen van vice-regenten van beide koninkrijken moeten worden overlegd met de compagnie alvorens tot officiële aanstelling kan worden overgegaan. Goedkeuring door de compagnie is obligaat. Artikel 4. Het is Sri Sultan niet toegestaan de rijksbestuurder en of de regent aan te stellen en of van dienst te ontslaan zonder voorafgaande toestemming van de compagnie. Artikel 5. Sri Sultan zal gratie verlenen aan de thans in leven zijnde regenten voor dat wat is voorgevallen in de oorlog. Artikel 6. Sri Sultan bezit geen recht over het eiland Madura en de omringende kustgebieden. Deze rechten zijn overgedragen aan de compagnie door Sri Sunan Pakubuwono II, zoals vermeld in het contract ondertekend op 18 mei 1746. De compagnie heeft de verplichting een jaarlijkse compensatie van 10.000 realen te betalen aan Sri Sultan. Artikel 7. Sri Sultan zal Sunan Pakubuwono III ter aller tijde ondersteuning bieden. Artikel 8. Sri Sultan zal aan de compagnie producten verkopen tegen een vast tarief. Artikel 9. Sri Sultan zal eerder genoemde artikelen opvolgen, zoals opgetekend door zowel de functionarissen van het Mataramse Koninkrijk en de compagnie, als ook de verdragen van 1705, 1733, 1743, 1746 en 1749. Mocht Sri Sultan de voorgenoemde artikelen om welke reden dan ook overtreden, zal het zeggenschap over de dorpen, provincies en de districten worden overgedragen aan de compagnie. Dit verdrag is opgesteld en ondertekend op de militaire basis van de koning in Giyanti. 29 Rabiul-Awwal 1680 op 13 februari 1755. Handtekening van Sayen Sunan Pakubuwono Senopati Ingalaga Nabdurrahman Sayyidin Kantonogomo. Handtekening van Prins Adipati Anand Amangkubuwono Mataram. Handtekening van Prins Adipati Gandureja. Handtekening van Prins Adipati Kusuma. Handtekening van Prins van Raden Tumenggung Brawijnvirja. Handtekening van N. Harting. Handtekening van W. van Ossenberg. Handtekening van J.J. Steenmulder. Handtekening van
C. Domkom. Handtekening van B. Fokkens. Rokotar tantu Kotan samu kemono Kacang jean kangka Serat prajanjen dereng purna Nyang kianti kanthi apa samaken Jas kakak kang kadulu aning yo miwaing jopo Dasar manu tak kendat berburu nafsu Itu ya tanpa teluan Lir merapi reksa bumi Diponegoro Dewantara Ngarsa dalem mawa paring ngapeti Balik amang urap aku Keperintah aji saka Siti dusun Ayem-ayem jas kayung-yung Sunar esuk suri surat Joso walso Wida walsi Serat prajanjen dereng purna Niat giyanti kadi apa samangkin Dredah saka kang kadulu aning jromi wahe jaba dasar manung
kan